Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello happy English learner. Welcome back to my YouTube channel with me Mrs. Amelia Nur in Let's Practice English. Sahabat pembelajar bahasa Inggris, seringkali kita menemukan adjektif atau kata sifat yang berakhiran ing dan ada juga adjektif atau kata sifat yang berakhiran ed. Seperti dalam kalimat, I'm very interested in watching action movie. Reading detective novel is very interesting. Adjective bored, boring, interested, interesting, confused, confusing. Lalu apa perbedaannya? Kapan kita bisa menggunakan adjektif yang berakhiran ing dan kapan kita bisa menggunakan adjektif yang berakhiran ed? Nah, simak videonya baik-baik. So, let's check it out. Adjectives ending in ing and ed. For 11th grade student. Pembelajar bahasa Inggris, pada video pembelajaran kita kali ini akan dibahas tentang kata sifat atau adjektif yang berakhiran ing dan ed. Definisi atau pengertian. Apa itu adjektif? Adjektif merupakan jenis kata yang dipakai untuk mendeskripsikan atau menerangkan kata benda atau kata ganti, atau yang biasa disebut dengan kata sifat. Beberapa kata sifat memiliki akhiran ed dan ing. Terkadang mungkin kita bingung ya dengan kata sifat yang berakhiran ed atau ing. Contohnya amazed dan amazing, yang artinya menakjubkan ya atau takjub. Kedua kata tersebut adalah kata sifat. Nah, lalu apa perbedaan kedua kata tersebut? Kapan kita menggunakan amazing dan kapan kita menggunakan amaze? Kita perhatikan di slide berikutnya. Observe these sentences. Kita amati contoh-contoh kalimat di bawah ini. It is raining outside. I can't go anywhere. I feel bored. Di luar hujan. Saya tidak bisa pergi kemana-mana. Saya merasa bosan. Perhatikan kata yang digaris bawahi. Bored. Baik, kalimat yang kedua. The new park is boring. There is nothing special except the fountain. Taman baru itu membosankan. Tidak ada apa-apa di sana kecuali hanya ada air mancur. Baik, perhatikan kedua kalimat ini terutama yang di garis bawahi ya. I feel bored. Saya merasa bosan. Ya, kita bedakan dengan yang satunya lagi. The new park is a boring. Taman baru itu membosankan. Baik, kita lanjut lagi. Amati di kalimat berikutnya. Zaki is interested to watch horror movies. So that's why he has a lot of them. Zaki tertarik menonton film-film horor. Itulah mengapa dia banyak mengkoleksinya. Oke, perhatikan kata yang digaris bawahi. Interested. Kalimat berikutnya. The new movie was very interesting. Many famous actors play in that movie. Filmnya sangat menarik. Banyak aktor yang berperan di film itu. Baik, kita perbandingkan. Zaki is interested dengan the new movie was very interesting. Sudah bisa merasakan apa perbedaannya? Ya. Kita lanjut ke pembahasan di slide berikutnya. Let's distinguish. Mari kita bedakan. Yang akhiran ing. Secara umum, kata sifat yang berakhiran ing berfungsi menunjukkan atau menjelaskan sifat atau karakter seseorang, sesuatu ataupun situasi. Kalau di dalam bahasa Indonesia mengandung makna me. Mari kita lihat. The new park is boring. Taman baru itu membosankan. Berarti sifat
atau karakter dari taman itu membosankan. The new movie was interesting. Film baru itu menarik. Jadi sifat atau karakter dari film baru itu menarik. Begitu. Sekarang bagaimana yang berakhiran ed? Sedangkan kata sifat yang memiliki akhiran ed digunakan untuk menunjukkan perasaan atau emosi subjek atau seseorang akan suatu hal. Umumnya tentu saja yang mempunyai atau yang bisa menunjukkan perasaan atau emosi itu ya pada umumnya lazimnya hanya subjek orang dan hewan gitu ya. Yang secara nyata, yang secara gamblang bisa menunjukkan perasaan atau emosi. Berarti jarang kita menggunakannya pada benda mati, begitu ya. Baik, contohnya nih, I feel bored. Saya merasa bosan. I feel bored. Nah, berarti subjek seseorang, ya. Bisa itu orang, bisa itu juga hewan, ya. Ini merasa, mempunyai rasa atau emosi, yaitu perasaan atau emosi itu salah satunya adalah bosan, ya. Itu termasuk ke dalam perasaan atau emosi. Maka menggunakan ed. Okay. Zaki is interested to watch. Nah, gitu ya. Zaki tertarik. Nah, begitu ya. Nah, ini di dalam terjemahan juga dalam bahasa Indonesia ada bedanya. Boring membosankan. Kalau untuk perasaan menjadi bored, bosan. Nah, ya. Jadi tidak mengandung kata me. Biasanya mengandung kata ter begitu ya. Bosan, Jaki bosan, merasa bosan. Jaki tertarik. Nah, begitu ya. Kalau interesting menarik, kalau interested tertarik. Nah, begitu ya. How to form adjectives. Adjektif atau kata sifat ternyata bisa dibentuk dari kata kerja atau verb dan diberi akhiran atau sufiks ing dan ed. Seperti contoh di bawah ini. Nah, di kolom pertama saya punya deretan kata kerja. Kolom kedua setelah kita memberikan ing, kemudian kolom ketiga diberikan akhiran ed, kemudian artinya apa di dalam bahasa Indonesia. Contoh, amuse, amusing, amused. Artinya menyenangkan atau senang. Nah, perhatikan di sini ada kata kerja amuse itu berakhiran e ya. Nah, ketika kita akan menambahkan akhiran ed, tidak perlu lagi menjadi double i atau double e begitu, tidak perlu. Jadi amused ya, tinggal menambahkan d saja. Ini khusus untuk kata kerja yang berakhiran e ya. Nah, untuk arti. Nah, amusing artinya menyenangkan. Tadi ingat ya bahwa untuk akhiran ing ini mengandung kata me pada umumnya begitu ya. Kemudian amused mengandung ini nih arti senang gitu ya. Menyenangkan, senang. Nah, kemudian saya akan memberikan sedikit penekanan. Di sini ada kata kerja yang berakhiran y, namun diawali dengan konsonan. Nah, itu ya seperti worry, gitu kan? Akhiran y, namun diawali dengan konsonan. Ini ya, r, konsonan r. Maka untuk penambahan ed, nah hati-hati, di sini menjadi ied, ied, begitu ya. Jadi kalau kita baca ya, worry, worrying, worried. Mengkhawatirkan, khawatir. Nah, begitu ya. Kalau untuk perasaan khawatir, begitu. Nah, bagaimana dengan ini pun sama, annoy. Akhirannya y, namun diawali dengan vokal atau vowel, ya. Annoy, annoying, annoyed. Nah, begitu. Menjengkelkan atau jengkel. Baik, kita lihat slide berikut. Nah, saya masih mempunyai daftar ya, daftar adjective ending in ing dan ending in ed ya. Baik, silahkan hafalkan
termasuk juga dengan artinya ya. Nah, begitu. Nah, saya juga ini masih mempunyai tabel ya, adjektif. Silahkan dihafalkan terutama artinya dalam bahasa Indonesia. More examples. Saya berikan contoh-contoh lainnya. Nah, di sini ada beberapa contoh kalimat yang lebih kompleks di mana adjektif yang berakhiran ed maupun adjektif yang berakhiran ing berada dalam satu kalimat. Saya bacakan. My brother was tired because his summer camp was tiring. Saudara laki-laki saya merasa lelah karena kemah musim panasnya melelahkan. Kalimat kedua. The concert is amazing. I am amazed. Konsernya mengagumkan. Saya merasa kagum. Horror movies are frightening. My little sister was always frightened. Film-film horor menakutkan. Adik perempuan saya selalu merasa takut. Kalimat terakhir. Your score is satisfying, Jack. Your mother will be satisfied. Skormu memuaskan, Jack. Ibumu pasti akan puas. Begitu. Let's practice. Mari kita berlatih. Saya punya beberapa soal latihan ya. Bagian yang pertama. In this exercise, you have to complete 2 sentences for each situation. Use an adjective ending in ing or ed to complete each sentence. Baik, saya akan bacakan contohnya ya. The film was not as good as we had expected. Nah, itu situasinya. Film tidak sebagus yang kita perkirakan. Di dalam kurung diberikan kata dasarnya ya, gitu ya. Kata dasarnya disappoint. Nah, begitu. Yang A sekarang ya. The film was ... Asalnya begitu. Diisi dengan the film was disappointing. Mengapa disappointing? Karena the film. Begitu ya. Jadi ini subjek kalimatnya kan adalah sesuatu. Begitu ya. Dan ciri dari sesuatu itu karakternya mengecewakan. Begitulah. Yang B. We were ... with the film. We di sini menggambarkan orang gitu ya, subjeknya orang yang mempunyai rasa atau emosi. Maka diisi dengan disappointed. We were disappointed with the film. Nah, baiklah, coba diisi nomor 1, 2, dan 3. Nah, ini nomor 4 dan 5 ya, diisi dengan cara yang sama seperti yang di slide sebelumnya ya. Nah, kemudian bagian yang B ini, bagian yang kedua, choose the right answer by circle it ya. Jadi ini pilih, kalau yang ini ya, pilihan. Adjektif yang pas atau adjektif yang benar. Nah, lingkari. Nah, ini ya. Ini nomor 1 sampai 6. Oke, saya akan berikan contoh. We were all ... when we heard about the disaster. Kita merasa, nah gitu ya. Kalau subjeknya udah we, apa sih ini? Subjeknya orang. We were all horrifying or horrified when we heard about the disaster. Karena subjeknya ini adalah orang yang punya perasaan dan emosi, maka jawabnya adalah ya, horrified. Saya lingkari yang horrified. Berarti itu jawaban yang adjektif yang betulnya. Begitu, silahkan kerjakan hal yang sama ya. Nomor 2 dan nomor 6. Nah, selesai sudah ya adjektif yang berakhiran ing dan ed. Apa perbedaannya? Jangan lupa di like, share, comment, dan subscribe. Thanks for watching. See you, bye.